Ya, pemerintah hingga kini terus berjibaku untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dan produktivitas mesin ekonomi nasional. Dan bauran kebijakan fiskal dan moneter diharapkan bisa menjadi obat mujarab untuk mendorong roda perekonomian. Pemerintah masih terus mencari solusi jitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mematok target pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 sebesar 5,3%. Dan bauran kebijakan di bidang fiskal dan moneter pun diharapkan bisa menjadi obat mujarab untuk memulihkan daya beli masyarakat dan produktivitas industri di dalam negeri. Di awal bulan ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali program prioritas yang terdiri dari kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi, stimulus pariwisata jelang libur Nataru, penambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan perluasan makan bergizi gratis. Dan yang terbaru, pemerintah kembali meluncurkan 17 program stimulus ekonomi guna memacu lebih kencang mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari 8 program ekonomi akselerasi, 4 program ekonomi yang dipastikan berlanjut hingga tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate dari 5% menjadi 4,75% di bulan September 2025. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Dengan demikian, level BI rate turun sebanyak 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Belum lagi ditambah dengan guyuran likuiditas cukup besar hingga Rp200 triliun yang masuk ke dalam sistem perbankan bank plat merah yang diharapkan bisa segera disalurkan untuk mendorong sektor real. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter pacu ekonomi di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Harini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, apa kabar, Bu Harini? Hai, Mas Pak Wija. Kabar baik, terima kasih. Kabar baik juga, terima kasih Bu Harini, Pak Wija atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Kadin bisa menyampaikan update ataupun review ya terkait dengan kondisi ekonomi kita hingga semester kedua saat ini. Karena kita tahu juga seperti yang sudah disampaikan, banyak sekali stimulus-stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Apakah ini sudah bisa menjadi booster untuk ekonomi Indonesia sejauh ini, Bu Harini? Ya, jadi Mas Pras, kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 ini memang tumbuh luar biasa ya, 5,12% year on year, ini lebih tinggi dibandingkan periode sama dengan tahun lalu. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan positif ini ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga aktivitas produksi serta hasil respon kebijakan indeks penjualan eceran real dan nilai impor barang konsumsi ini terus bertumbuh. Nah, Kadin ini menyebut bahwa target pertumbuhan 5,53% ini tahun 2025 masih sangat mungkin untuk dicapai jika memang faktor-faktor pendukung dijaga, dioptimalisasikan, termasuk dari belanja daerah yang mana ini sangat luar biasa, di mana Kadin ini optimis mengidentifikasi sejumlah hambatan dan hal-hal yang mana saat ini memang harus diperhatikan dari daya beli masyarakat, bagaimana saat ini kekhawatiran terkait kenaikan PPN dan juga PBB yang bisa menekan daya beli masyarakat. Dan juga kedua itu belanja pemerintah dan efisiensi, di mana belanja pemerintah di kuartal 1 ini mengalami kontraksi sebagai akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang perlu memacu akselerasi realisasi belanja agar bisa menjadi pengungkit utama ekonomi. Ketiga, perlambatan di sektor tertentu di mana sektor manufacturing masih lesu dan ini hambatan eksternal juga masih ada kepastian global yang saat ini masih mempengaruhi ekonomi. Dan yang keempat, target yang ambisius dari Kadin menyadari bahwa pertumbuhan di 5% sampai dengan 5,3% ini mungkin sedikit di bawah target jika stimulus yang diberikan pemerintah kebijakannya yang dijalankannya nanti tidak efektif. Dan ini juga ada tekanan bahwa target 5% bisa dicapai agar semua sektor pendukung ini juga harus optimal. Jadi meskipun ada perlambatan di berbagai bagian, pertumbuhan
around 5%, ini terlihat angka yang realistis jika daya beli dan belanja pemerintah dan faktor eksternal bisa dikelola dengan baik. Baik, itu dia beberapa poin begitu daya beli masyarakat, belanja pemerintah, kemudian ada perlambatan di sektor manufaktur dengan target ambisius dari pemerintah 5,3%. Nah, Pak Wija, Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat mesin-mesin produktivitas Indonesia, daya beli masyarakat kita dengan beragam stimulus yang sudah diluncurkan sebelumnya. Menurut Anda ini bagaimana? Efektif atau tidak terkait dengan menjadi booster untuk ekonomi kita begitu, Pak? Terima kasih, Mas Pras. Insentif itu tentunya pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah dampaknya itu optimal sesuai dengan harapan atau tidak, kita harus lihat permasalahan kita saat ini. Karena permasalahan kita saat ini itu adalah masalah-masalah yang sifatnya struktural, yang perlu upaya bertahun-tahun supaya ekonomi kita ini bisa bergerak secara optimal. Misalnya, saya yakin Bu Hardi ini sangat sepakat nih, regulasi yang tumpang tindih, yang rumit, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah semakin dominannya sektor informal. Ini hal yang lain, karena sektor informal ini tidak optimal menangkap stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tadi Bu Hardi ini juga sudah menyebutkan deindustrialisasi yang terus berjalan. Pemerintah perlu mendorong industrialisasi lagi. Kemudian yang terakhir, menurut saya adalah sektor underground ekonomi, ekonomi ilegal yang masih terus bergerak. Justru proporsi terhadap GDP kita sekarang sudah mencapai 23,6% menurut studi EY Global. Jadi masalah-masalah struktural ini harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, stimulus itu nanti tidak akan sustainable. Begitu stimulus dihentikan, maka ekonomi melambat lagi. Stimulus lagi, naik, dihentikan, melambat lagi. Jadi perlu upaya-upaya yang sifatnya struktural, Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai bauran-bauran kebijakan fiskal moneter, menurut Anda ini kan menjadi salah satu langkah nyata juga yang dilakukan pemerintah tadi untuk bisa mengangkat lagi beberapa poin dari Kadin, kemudian juga yang Pak Wija sampaikan terkait dengan regulasi yang tumpang tindih, kemudian ada dominasi sektor informal, ada deindustrialisasi dan juga underground ekonomi begitu Pak Wija. Apakah ini bisa menjadi solusi yang solutif juga lah bisa dikatakan begitu? Nah, ini menjelaskan kenapa banyak yang skeptis gelontoran tambahan likuiditas 200 triliun itu akan membantu atau tidak. Karena faktanya menurut BI sendiri sekarang itu ada undisbursed loan, dana-dana di perbankan kredit yang tidak bisa disalurkan sebanyak 2.300 triliun. Jadi tambahan 200 triliun ini berpotensi justru meningkatkan undisbursed loan. Kenapa loan ini tidak bisa terserap dengan baik? Karena sektor dunia usaha masih merasa dari sisi regulasi, kepastian hukum belum bagus. Kemudian banyak yang bergerak di sektor informal yang mereka tidak bisa mengakses kredit perbankan dan underground ekonomi yang sangat dominan, sehingga sektor real ini merasa sulit berkompetisi dengan sektor sejenis yang bergerak secara underground tidak membayar pajak. Jadi tanpa memperbaiki 4 faktor yang kita diskusikan di depan tadi, berbagai stimulus ini akan berdampak, tetapi tidak optimal, tetapi tidak sustainable, dan juga tidak akan menimbulkan multiplier effect yang panjang. Kita kan berharap stimulus diberikan, digelontorkan, kemudian yang terjadi adalah market ekonomi terstimulus, kemudian ada multiplier effect. Dikhawatirkan ini tidak akan terjadi sesuai harapan. Baik. Nah ini dari kacamata Kadin seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya Bu Hari ini, kita akan jeda sebentar ya. Nanti kita akan bahas beberapa program yang baru diluncurkan juga oleh pemerintah di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan stimulus ekonomi yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Ada 8, plus 4, dan plus 5 begitu ya programnya. Ini dia, kita lihat 8 program ekonomi akselerasi. Yang pertama kita lihat apa saja sih yang bisa menjadi salah satu mungkin pendorong ya, pemacu dari ekonomi Indonesia dan mesin-mesin produktivitas kita, dan terutama juga membangun daya beli masyarakat begitu. Yang pertama ada program magang, kemudian tadi beberapa diantaranya ini cukup bermanfaat
manfaat, ada lagi layanan tambahan, kemudian program padat karya tunai, dan ini adalah beberapa hal yang perlu kita cermat sama begitu ya, untuk beberapa poin terkait dengan 8 program ekonomi kita. Ada PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, kemudian bantuan pangan ada periode Oktober-November 2025, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK, kemudian JKM, dan juga ini bagi driver-driver online begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama, ada juga ini program ekonomi yang dilanjutkan untuk tahun 2026. Baik, ini dia kita cermati bersama 4 program ekonomi dilanjutkan. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM juga mendapat perhatian dari pemerintah. Ada PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait dengan pariwisata, PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya, kemudian juga diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah. Dan lanjut kita lihat, ini program penyerapan tenaga kerja yang juga menjadi fokus dari pemerintah, penciptaan lapangan kerja. Ada operasional KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, replanting di sektor perkebunan, ada kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak pantura, dan juga modernisasi kapal nelayan yang diharapkan bisa menciptakan lagi multiplier effect begitu di sana. Dan selanjutnya dari sisi moneter kita lihat, ini dia, untuk pergerakan BI Rate, Bank Sentral akhirnya mengambil langkah berani lagi untuk bisa menurunkan suku bunga acuan dari 6% begitu di Desember 2024. Kita lihat turun 5,75% dalam 4 bulan setelahnya. Kemudian di bulan Mei turun 5,5% sampai dengan Juni. Turun lagi di bulan Juli 5,25% sampai dengan September 4,75% untuk suku bunga acuan kita begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali bauran kebijakan fiskal dan moneter pacu ekonomi 2025 bersama dengan Ibu Harini Puspasari, kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Kadin melihat seperti apa begitu? Apakah program-program ini yang bisa dikatakan akhirnya tepat sasaran nantinya begitu untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, kemudian mesin-mesin dari industri manufaktur yang Anda sempat singgung tadi di awal, Bu Harini? Ya, jadi sejauh ini paket stimulus 845 pemerintah di semester 2 di tahun 2025 ini mengandung banyak elemen yang tepat untuk mendorong daya beli masyarakat dan produktivitas industri. Oke. Tapi ini memang ada keterbatasan yang bisa membuat efeknya itu kurang optimal kalau tidak cepat diatasi. Nah, pertanyaannya apa sih, apakah paket daripada stimulus program optimalisasi pemerintah ini 845 ini udah tepat? Ya, satu mungkin kita di sini harus lihat bagaimana target langsung kelompok yang rentan atau yang produktif, di mana bantuan pangan ke puluhan juta keluarga yang langsung ke sisi konsumsi rumah tangga yang biasanya paling cepat merespons stimulus. Dan masalah diskon pembebasan PPh 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, magang, bagi fresh graduate, dan juga mengenai iuran JKM untuk pekerja non-upah sektor transportasi logistik. Ini memperluas insentif sektor terdampak dalam pekerja untuk ekonomi. Belum lagi adanya penekanan pada padat karya dan serapan tenaga kerja. Ini penting sekali karena dalam hal ini cash forward yang digerakkan oleh Kementerian Perhubungan dan PUPR ini harus target bisa menyerap ratusan tenaga ribu pekerja. Nah, dalam hal ini juga terkait dengan anggaran yang tidak terlalu kecil, di mana kombinasi fiskal, non-fiskal ini juga ada total stimulus yang digelontorkan pemerintah 16,23 triliun. Ya. Ini untuk paket 845 memang bukan jumlah yang raksasa dibandingkan oleh APBN, tapi ini cukup signifikan dalam konteks intervensi spesifik. Dan juga fokus pada akhir tahun ini dan lihat momentumnya, karena mengingat kuartal keempat ini biasanya menjadi kuartal dengan konsumsi tinggi karena kan nanti ada liburan, ada belanja akhir tahun. Ini stimulus diarahkan untuk Oktober-November. Misalnya juga untuk kebutuhan pangan bisa memberi efek yang relatif cepat untuk daya beli. Nah, tapi yang sangat luar biasa yang perlu perhatikan terkait dengan keterbatasan dan potensi ini efek bisa dibatasi dari timing kecepatan untuk pelaksanaannya maupun skala relatif terhadap kebutuhan dan target pertumbuhan, karena ekonom menilai stimulus ini menambah pertumbuhan 0,2 sampai dengan 0,3% saja. Karena dengan adanya program ini proyeksi
perkiraan ekonomi kita bisa bertumbuh di 5,1 di tahun 2025. Oke. Ini yang dari Kak Didin kiranya seperti Ya, itu, kalau Mas dari Pras. sisi moneter bagaimana dengan kebijakan ataupun langkah Bank Sentral nih Bu Hardini? Apakah menurut pelaku usaha ini juga bisa menjadi momentum untuk bisa meningkatkan lagi ekspansi bisnis kah, terus menggerakkan mesin-mesin produksi kita begitu atau bagaimana? Ya, saya yakin sekali ya, dengan adanya, yang direalisasikan ini, program pemerintah ini bisa dijalankan dengan cepat, sehingga nanti di kuartal keempat 2025 ini kita bisa, mendapat kebijakan pendukungan. Terutama kalau dari moneter, itu suku bunga, likuiditas, perbankan, regulasi yang diharapkan ini tidak menghambat dengan adanya, inflasi dan stabilitas nilai tukar, Mas Pras. Baik, baik. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana dengan beragam-beragam kebijakan tadi kan kita tahu ada yang fiskal, kemudian mendorong lagi daya beli masyarakat karena pemerintah nampaknya mencoba untuk menciptakan demand yang lebih tinggi juga dibangun di masyarakat begitu sehingga kemudian kemampuan konsumsinya bertambah, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain seperti yang tadi 200 triliun masuk ke perbankan, kemudian suku bunga acuan kita diturunkan ini bisa match begitu, matching begitu nantinya di lapangan begitu Pak Wija. Ya, tentunya kita mengapresiasi ya bauran kebijakan yang lengkap. Ini artinya pemerintah responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau terkait dengan insentif ekonomi, menurut saya sepakat dengan Bu Hardini, 16 triliun adalah nilai yang lumayan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan insentif yang kuartal 1 tahun ini, nilainya 45 triliun. Kemudian kuartal kedua itu nilainya sekitar 25 triliun. Jadi dengan nilai 16 triliun tentunya impact kepada pertumbuhan ekonomi lebih minimal dibandingkan insentif-insentif sebelumnya. Tetapi saya melihat ada dua program yang bagus banget dan yang ke depan perlu menjadi andalan, yaitu cash forward, di mana pemerintah akan mendorong sektor padat karya di proyek-proyek di bawah PU dan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kedua adalah proyek perbaikan rumah tidak layak huni. Nah, dua proyek ini itu tidak hanya menstimulus ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan kerja, menciptakan daya beli, dan memperbaiki produktivitas masyarakat. Jadi ini program yang sustainable impact-nya, sehingga ke depan kalau pemerintah akan memberikan insentif ekonomi lagi, saya mengusulkan hal-hal seperti ini yang dikedepankan. Kemudian tentang penurunan BI rate, walaupun BI rate diturunkan di level 4,75%, ini menurut para ekonom adalah satu langkah yang progresif, tetapi kadangkala tidak terefleksi dalam suku bunga kredit. Oke. Jadi suku bunga bank tetap tinggi. Kenapa begitu? Karena sektor perbankan kita ini kan tidak efisien. Jadi biaya operasionalnya juga tinggi. Tidak serta-merta penurunan BI rate itu kemudian bisa direfleksikan. Apalagi begini, Pak Mas Pras, pemerintah sendiri akan terus-menerus menerbitkan SBN. Tahun ini dan tahun depan akan lebih banyak lagi untuk refinancing hutang. Nah, padahal SBN itu bunganya sekarang di 6,25 sampai 6,5%. Tahun depan ketika menerbitkan dalam jumlah yang lebih besar, diperlukan bunga yang lebih tinggi untuk bisa menarik investor. Artinya apa? Artinya bagi sektor perbankan dia punya pilihan. Mau melempar kredit dengan bunga tertentu, tetapi ada risikonya, dan pada saat bersamaan demand dari dunia usaha juga sangat rendah, atau menempatkan di SBN. Jadi ketika pemerintah ingin mengerek suku bunga itu turun, semuanya harus bergerak perlahan bersama-sama. Ya, bunga SBN juga harus diturunkan. Tetapi ketika pemerintah berniat menerbitkan SBN untuk refinancing dalam bunga, dalam nilai yang sedemikian tinggi, diperlukan bunga yang tinggi. Nah, ini kontradiktif ini yang oleh pemerintah, oleh BI harus dicarikan solusi yang komprehensif. Saya rasa BI rate turun itu bagus. Artinya BI tadinya sangat konservatif pada menjaga nilai tukar, sekarang lebih terbuka dengan memberikan keleluasaan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi belum tentu akan berdampak. Oke, nah dia strategi kemudian bagaimana meningkatkan efektivitasnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wija dan juga Bu Hardini dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, Pak Wijaya, ini menarik kalau memang Anda katakan tadi itu belum efektif. Nah, apa kalau dengan dana yang cukup besar, likuiditas di perbankan seperti yang bisa Anda sampaikan. Tapi ini menarik kalau kita lihat data OJK ini per Juni 2025 ataupun Juli ini tumbuh. Kalau kita lihat tumbuhnya 7,03% secara tahunan. Dan menurun dibandingkan dengan Juni 2025 7,77% secara tahunan. Dan turun lagi kalau kita bandingkan dengan bulan Mei 2025 di 8,43% secara tahunan. Anda melihat begini ya Pak Wijaya, apakah dunia usahanya yang ada perlambatan begitu atau banknya yang memang hati-hati dalam menyalurkan kredit atau pinjaman nih Pak Wijaya? Ya, kalau kita melihat kredit konsumsi yang merefleksikan daya beli masyarakat, itu kan pertumbuhannya lamban sekali ya. Bahkan kalau tadi disampaikan kredit rata-rata tumbuh 7, sekian persen year on year, itu sangat rendah. Karena dalam kondisi normal 2 digit. Dan kalau kita lihat tumbuh hanya 7, sekian persen, pasti kredit konsumsi lebih rendah lagi, barangkali di level 5 atau 6%. Baik. Dan barangkali kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi, tetapi komposisinya kan kredit investasi itu jauh lebih kecil. Nah, ini menggambarkan daya beli masyarakat memang masih sangat terbatas. Makanya kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, selain kebijakan moneter, kan ada kebijakan fiskal. Dua-duanya ini sudah di-handle oleh pemerintah dan BI. Tetapi juga jangan lupa kebijakan sektoral. Bagaimana kebijakan yang mengatur masing-masing sektor. Itu juga perlu dibuat solid, sederhana. Deregulasi itu menjadi sesuatu yang sangat krusial saat ini. Dan di bawah itu semua adalah kepastian hukum. Jadi kebijakan moneter bagus, kebijakan fiskal bagus, tetapi kurang lengkap dan tidak akan berperan tanpa ada perbaikan di aspek kebijakan sektoral. Kemudian juga di bawah itu kepastian hukum. Sehingga perlu kerja keras multi years ini Mas Pras supaya ekonomi kita bisa tumbuh dengan bagus dan responsif terhadap stimulus ekonomi. Baik Pak Wijaya, nah Kadin sendiri memiliki strategi khusus tidak untuk bisa membooster lagi begitu dalam artian kita kolaborasi begitu dengan pemerintah menciptakan demand yang lebih tinggi lagi, kemudian likuiditas yang cukup banjir begitu di sektor perbankan bisa diserap begitu untuk ekspansi bisnis Bu Harini. Ya, jadi kalau kita lihat Kadin sendiri sudah membuat perumusan Mas Pras, yaitu white paper terkait dengan arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi di tahun 2024-2029. Di dalam white paper ini fokusnya pada UMKM, digitalisasi, manufacture, energi, pangan, dan sektor hijau yang berkelanjutan. Dan juga isinya ada pilar strategis yang diusung terkait dengan resilience, ketahanan, kesejahteraan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Nah, dalam ini Kadin juga meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Belum lagi ada pemberdayaan UMKM dan juga menarik investasi. Karena kalau kita bicara menarik investasi, Kadin menyadari bahwa untuk memperkuat investasi baik asing maupun domestik, cara salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan juga dalam hal ini yang paling penting dorongan kepastian hukum dan kondisi terkait dengan investasi yang stabil. Kadin juga saat ini itu melakukan promosi produk dalam negeri dan kesadaran konsumen, di mana Kadin, misalnya contoh nih ada Kadin DKI misalnya mendorong UMKM pemasaran, memperkuat merek lokal agar produk dalam negeri ini di mata konsumen itu mempunyai kualitas yang baik. Dan juga di akhir tahun ini Kadin mempunyai strategi untuk meningkatkan demand dalam negeri, yaitu dengan aksi pemasarannya itu kampanye konsumen, memperkuat kampanye nasional, mengajak masyarakat untuk membeli dan mencintai produk dalam negeri. Ini lewat media sosial, influencer, juga mendukung konsumsi kalangan menengah bawah, yang terutama juga masalah program digitalisasi e-commerce ini juga jauh lebih meluas. Dalam hal ini yang terutama dari semua itu adalah fasilitas akses pembiayaan. Bagaimana mendorong bank, lembaga keuangan agar bisa menurunkan suku bunga untuk kredit UMKM. Jadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini
walaupun strateginya bagus, pelaksanaannya harus cepat, dan ini nggak boleh hanya program, yang mana hambatan regulasi dan birokrasi bisa memperlambat UMKM ke akses pasar dan pembiayaan. Oke, dengan program-program Kadin apakah bisa klop juga begitu, nyambung juga nih Bu Hardini dengan kebijakan fiskal moneter yang sudah diluncurkan selama ini? Kami tentunya selama ini dengan yakin bahwa Kadin pernah memproyeksikan untuk pertumbuhan di 2025 memang di 4,9 sampai 5,2%. Tapi pertanyaannya apakah target di 5,3% ini realistis? Nah, kita emang bisa melihat di kinerja kuartal kedua tumbuh 5,12% menjadi bahan bakar untuk optimisme kita dalam market saat ini, dan juga stimulus fiskal dan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah memberikan stimulus percepatan belanja negara. Ini merupakan program ekonomi yang berpihak kepada padat karya dan perbaikan investasi dan ekspor. Baik, Bu Hardini. Pak Wija, terakhir Anda melihat bagaimana optimisme ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun, meskipun ada beberapa tadi stimulus ekonomi yang diperpanjang atau dilanjutkan sampai dengan tahun depan juga ya Pak Wija? Ya, kalau kita berbicara angka pertumbuhan, kalau penghitungannya menggunakan metodologi yang dipakai BPS ketika menghitung pertumbuhan kuartal kedua lalu, ya tumbuh 5-5,3% itu sangat mungkin. Tapi kalau BPS menggunakan cara pengukuran seperti yang dia lakukan di masa lalu, saya yakin tumbuh di level 4,8-5%. Jadi pesan untuk BPS, metodologinya kalau bisa yang solid, jangan sampai ada gap yang lebar antara on paper dan in reality. Baik, itu dia ya beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Wija kemudian Bu Hardini ya terkait dengan bauran-bauran kebijakan, dan diharapkan tadi memang tantangan untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini masih cukup kuat, dan semoga dengan bauran kebijakan fiskal moneter didukung juga dengan dunia usaha dan pelaku ekonomi lainnya begitu untuk bisa mewujudkan lagi demand yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan lagi kemampuan daya beli masyarakatnya yang paling utama begitu. Baik, Pak Wija, Bu Hardini, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas update, informasi dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Bu Hardini, Pak Wija, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, pemirsa, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk memperlebar defisit dalam rancangan APBN tahun 2026. Salah satu faktor utama yang mendorong keputusan ini adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah yang naik 43 triliun rupiah. Rapat kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penambahan defisit rancangan APBN 2026. Laporan panja dan pengambilan keputusan tingkat 1 RUU APBN 2026 mengungkapkan defisit APBN 2026 dipatok sebesar 689,1 triliun atau 2,68% dari produk domestik bruto. Angka ini meningkat dibanding rancangan awal yang hanya 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut, tambahan defisit ini dialokasikan untuk transfer ke daerah dan sebagian untuk belanja pemerintah pusat. Poster terbaru APBN 2026 menunjukkan kenaikan belanja negara sementara target pendapatan tetap. Anggaran belanja tercatat naik dari 3.792,4 triliun menjadi 3.842 triliun. Sedangkan target pendapatan negara tidak berubah di angka 3.153,6 triliun. Persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48 kini menjadi penyesuaiannya 2,68% atau ada kenaikan 0,2%. Pembiayaan tentu akan mengalami perubahan dari 638.807,6 menjadi 689.147,9. Dalam APBN 2026, rincian belanja negara memperlihatkan belanja kementerian lembaga naik dari 1.498,3 triliun
menjadi 1.510,5 triliun. Sementara itu belanja non-KL justru turun tipis dari 1.644,1 triliun menjadi 1.639,2 triliun. Di sisi lain, anggaran transfer ke daerah mengalami lonjakan signifikan dari 650 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar dampak pelebaran target defisit APBN 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Kemudian juga ada Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Eko, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Jimmy, apa kabar Bapak? Baik Mas Pras, apa kabar? Halo Kabar Pak Eko. baik. Baik Pak. Terima kasih, dan langsung saja kita akan review dari Indef sendiri melihat bagaimana dengan tadi ada revisi target untuk defisit APBN begitu, dari sisi penerimaan juga ada revisi, kemudian dari sisi belanja negaranya pun sama-sama direvisi. Bagaimana Anda melihatnya nih Mas Eko? Iya, kalau saya melihat ini adalah merupakan ya bentuk dari mencoba untuk mengakomodasi situasi ekonomi terkini ya, terutama setelah pidato ya pertengahan Agustus kemarin disampaikan ke DPR, dan ternyata di dalam pembahasan cukup banyak dinamika ya Mas Pras ya dalam dari Agustus sampai hari ini begitu, sehingga kemudian upaya-upaya ya tentu juga ini pasti juga mendengar bagaimana kemudian aspirasi masyarakat begitu ya, yang langsung kemudian juga diterjemahkan oleh DPR untuk mendorong ya adanya beberapa penambahan quote unquote gitu ya, karena kemudian defisitnya melebar. Namun demikian kalau saya melihat sebetulnya secara keseluruhan ya perubahannya tidak terlalu besar sebetulnya kalau saya lihat Mas Pras ya, karena yang kita lihat ya seperti juga di tayangan tadi begitu, bahwa ada pelebaran defisit itu untuk mengakomodasi transfer daerah yang tadinya dipotong banyak sekali begitu ya di rencana yang awal gitu ya, terus kemudian ada gejolak di daerah dan kemudian uang itu seolah-olah dikembalikan, tapi sebetulnya dalam konteks besarannya itu masih tetap jauh ya dari yang biasanya dibelanjakan oleh daerah begitu, karena daerah itu biasanya belanjanya setahun udah lebih dari 800 triliun ya, kalau ini hanya ditambah 43, itu pun dari setelah dipotong ya, jadi nggak ada 700 triliun. Tentu saja menurut saya daerah masih akan mencoba melakukan berbagai penyesuaian ya dengan situasi seperti saat ini begitu. Nah, di sisi penerimaan ya ada sedikit upaya ya untuk bisa meningkatkan penerimaan, walaupun mungkin hanya naik sekitar 6 triliunan ya, tapi itu menunjukkan bahwa upaya untuk bisa mendorong penerimaan ya, dan janjinya kan tanpa kenaikan pajak begitu ya. Betul. Di 2020. Baik, tapi kalau dilihat dari sisi pelebaran defisit, Anda melihat ini masih cukup aman, Mas Eko? Terus terang kalau saya lihat ini sebetulnya ada potensi mengkhawatirkan menurut saya ya, karena kita jarang-jarang nih mendesain APBN dengan defisit langsung di 2,68 begitu Mas Pras ya, dengan situasi bahwa tahun depan kita membayar utang cukup besar, terus kemudian juga SAL kita udah quote unquote kita pakai kan, karena kita taruh di dalam bank umum ya, terus kemudian akan menggelinding menjadi kredit gitu, dan dengan itu maka bargaining position market ya untuk bisa minta imbal hasil yang lebih tinggi itu akan sangat kelihatan. Dugaan saya akan ke arah situ ya, jadi tahu bahwa pemerintah akan ngutang lebih besar tahun depan, terus kemudian tahu salnya turun gitu ya, sehingga kemudian yang mereka lakukan ya udah ya bargaining position market kayaknya akan lebih gede gitu, sehingga upaya ya bagaimanapun kita tetap harus dorong perekonomian ya, supaya nanti mudah-mudahan nih target 2,68 itu nggak nyampe ke segitulah ya begitu kira-kira. Baik, nah dari pelaku usaha sendiri Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana begitu kalau kita bicara mengenai alokasi belanja dari negara begitu yang sudah disampaikan sejauh ini, mungkin tahun depan juga ada perubahan lagi di sana terkait dengan insentif bagi dunia usaha sebagai sektor retail yang memang ini juga kan cukup erat kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat sejauh ini Pak Jimmy. Ya, kami tentunya menyambut baik ya Mas Pras ya segala alokasi belanja negara untuk insentif dunia usaha, karena ini tentunya akan menggerakkan dunia usaha dan juga harapannya nanti bisa juga berpengaruh terhadap daya beli kalau dunia usahanya ini menggeliat.
kami melihat bahwa alokasi belanja negara melalui berbagai program insentif baik fiskal maupun non-fiskal ini telah membantu menjaga stabilitas usaha khususnya pasca pandemi. Kemudian juga ada insentif perpajakan, ada dukungan untuk UMKM serta program subsidi tertentu. Ini memberikan ruang gerak agar dunia usaha tetap bisa bertahan. Karena situasinya kan tadi nggak biasa-biasa saja ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa efektivitas ini perlu ditingkatkan karena kita melihat bahwa penyaluran yang tepat sasaran ini dan juga penyederhanaan birokrasi itu penting supaya bisa langsung dirasakan dampaknya dan juga tanpa berbelit-belit gitu. Karena kita perlu ini cepat gitu ya supaya daya beli cepat naik, dunia usaha menggeliat sehingga juga nanti tentunya dampaknya kepada kemampuan dunia usaha untuk bayar pajak dan tentunya kembali lagi ke pemerintah untuk berbagai program yang lain selain daripada insentif dunia usaha tadi. Iya, insentif banjir, kemudian kita tahu juga TKD akhirnya tetap ada, kemudian di tengah kondisi saat ini bahwa tidak akan ada lagi mungkin pajak-pajak baru yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun depan. Dan dengan likuiditas yang seperti ini, apakah masih cukup aman untuk bisa menggerakkan ekonomi di samping di satu sisi kita mengamankan keuangan negara nih. Mas Eko dan Pak Jimmy kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan revisi RAPBN tahun 2026. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat beberapa indikatornya. Belanja negara dari sebelum revisi di 3.700-an triliun, kemudian sesudah revisi meningkat menjadi 3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara dari 3.147,7 triliun, kemudian ini kita lihat ya naik sedikit begitu 3.153,6 triliun rupiah. Defisit APBN dari 638,8 triliun atau 2,48% PDB, kemudian sesudah revisi menjadi 689,1 triliun atau naik menjadi 2,68% PDB. Itu dia terkait dengan perubahannya. Dan bagaimana dengan penerimaan negara? Ini dia, kita akan cermati seperti apa trennya tahun 2023 sampai dengan proyeksi 2026 mendatang. Kalau dari sisi penerimaan negara trennya memang naik terus ya, dari 2.783,9 triliun di tahun 2023, 2024 naik lagi, 2025 ini proyeksinya mencapai 2.865,5 triliun rupiah. Tahun depan diharapkan 3.153,6 triliun rupiah. Ini yang sudah disampaikan oleh Mas Eko tadi. Tantangannya seperti apa sih di satu saat kita memang tidak menaikkan pajak tapi penerimaan negara justru dinaikkan. Belanja negara kita lihat seperti apa juga. Ya, di satu sisi kita lihat belanja negara dari tahun 2021 sampai dengan RAPBN tahun 2026 mendatang. Ini tidak jauh berbeda, trennya juga mengalami kenaikan dari 2024 kemarin 3.350,3 triliun, tahun ini 3.527,5 triliun, dan RAPBN tahun depan itu setelah revisi 3.842,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini juga bersama dengan Mas Eko Lustianto, kemudian juga Bapak Jimmy Gani. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik, seberapa kuat akhirnya kalau kita lihat dari sisi keuangan negara, kemudian bagaimana stimulus-stimulus ekonomi yang sudah dilakukan ini bisa memberikan efektivitas. Kalau memang Pak Jimmy tadi menyatakan efektivitasnya harus ditingkatkan. Di bagian yang mana nih Pak Jimmy mungkin bisa disampaikan? Iya, ini menarik ya Mas Pras ya. Kalau kita bicara kan insentif itu memberikan bantalan agar pelaku usaha memiliki ruang untuk beradaptasi. Jadi misalnya waktu COVID kan, itu kalau nggak dikasih insentif kita berat sekali untuk beradaptasi gitu. Nah, insentif fiskal itu bisa menekan biaya operasional. Sementara program pembiayaan UMKM bisa membantu agar daya saing sektor retail lokal itu bisa terjaga gitu. Nah, di tengah-tengah tekanan global seperti pelemahan perdagangan internasional dan ada volatilitas harga komoditas, insentif ini sangat berfungsi sebagai katalis untuk mempertahankan lapangan kerja dan menjaga konsumsi domestik. Jadi seringkali kalau ada serangan bertubi-tubi dari global
global issue seperti pandemi, kemudian juga ketidakpastian harga dan seterusnya, ini akan sangat membantu dunia usaha yang memang struggle gitu ya. Tentu yang kita harapkan tadi tetap harus efektif dan juga tepat sasaran, karena kalau misalnya dikasih insentif tapi nggak tepat sasaran, akhirnya ya tadi sakit pilek tapi dikasih obat jantung gitu kan. Jadi perlu juga diskusi dan juga masukan-masukan dari dunia usaha itu harus diperhatikan agar betul-betul tepat sasaran tadi, Mas Pras. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai dampak dari pelebaran target defisit APBN, era APBN tahun 2026 sendiri, Mas Eko, Anda melihatnya apa saja yang perlu dimitigasi, diantisipasi? Mengingat tadi sebenarnya pelaku usaha pun masih membutuhkan stimulus ekonomi, begitu, bisa menggerakkan roda ekonomi, kemudian demand masyarakat juga harus terus dipacu dengan beragam insentif juga yang diberikan, begitu, Mas Eko? Ya, sebetulnya pelebaran defisit ini erat kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya, Mas Pras ya. Tahun depan kan kita mau berharap setidaknya 5,4% begitu, sehingga ada justifikasi ya, artinya secara objektif ya wajar saja defisit diperlebar begitu. Tapi memang batasannya kan cuma 3% ya dari PDB, karena ini udah 2,68. Sehingga yang perlu diantisipasi menurut saya adalah memastikan dulu bahwa anggaran yang 3.800-an T untuk belanja itu memang bisa dioptimalkan begitu. Jadi jangan kemudian menumpuk di triwulan 3 dan 4 gitu ya. Kalau itu yang terjadi kan otomatis nanti ini kan istilahnya optimismenya kembali membuncah ya, ada pergantian, ada reshuffle kabinet, terus kemudian juga strateginya sedikit berbeda begitu ya, dengan mencoba mendorong sebanyak-banyaknya likuiditas ke perekonomian, termasuk dengan tambahan defisit ini tadi ya. Nah itu harus ada wujudnya. Nah wujud akhirnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, itu adalah stimulus terbaik gitu untuk bisa memberikan optimisme dan dampak kepada bisnis juga gitu. Nah sehingga kita harus pastikan bahwa penyerapan anggaran di tahun depan ya itu harus lebih cepat begitu. Itu nanti akan menggeliatkan ekonomi. Nah dari situ resiko-resiko tadi yang saya khawatirkan tadi itu bisa saja dicegah gitu kalau kemudian memang penyerapan lebih bagus ya, proyek-proyek bisa berjalan lebih cepat, tender bisa dilakukan lebih awal. Ini hal-hal sebenarnya teknis ya, tidak terlalu butuh hal-hal baru gitu ya, hanya percepatan eksekusi aja sebetulnya kalau saya lihat, Mas Pras ya. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa keadaan bisa berubah begitu. Nah, eksekusi yang seperti apa juga diharapkan Indef sendiri, mengingatkan dari sisi penerimaan kita masih terus berjibaku untuk bisa mendorong lagi penerimaan negara begitu, untuk bisa membiayai aktivitas ekonomi kita, kemudian belanja pemerintah sendiri begitu, Mas Eko. Iya, yang berbeda adalah kalau awal tahun ini ya, kita tuh banyak bicara soal efisiensi gitu, sehingga hampir semua KL itu ya selain mereka sebagian adalah baru gitu ya, menteri-menterinya baru dan seterusnya itu ada penyesuaian ya, sehingga 3 bulan pertama itu kayaknya agak sulit untuk akselerasi. Nah ini kan sudah hampir setahun ya, nah harapannya sudah ya ini sudah adaptif gitu ya, kemudian tinggal bagaimana mengakselerasi gitu, karena kan ini uangnya ada kira-kira gitu kan. Nah tinggal nanti dalam perjalanannya kita bisa lihat ya mana sektor-sektor yang mampu kemudian menerjemahkan ide pelebaran defisit ini dengan memang belanja yang lebih cepat, tapi juga harus govern ya, jangan hanya gelontorin tapi kemudian banyak temuan gitu ya, tapi harus tata kelolanya dijaga. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya rasa kok sebetulnya memang 5,4 sebetulnya hal yang realistis saja buat Indonesia begitu. Cuma memang tadi eksekusi APBN itu sangat menentukan, karena di situ akan muncul optimisme atau tidak optimis gitu. Nanti sektor swasta akan mengikuti tuh kalau government-nya spending-nya bisa bagus gitu ya, track record-nya bisa bagus, nah itu swasta biasanya itu akan segera menyambut. Tapi kalau dari pemerintah aja masih seret gitu ya belanjanya, ya swastanya mikir juga ngapain saya ekspansi, orang pemerintah aja begitu, kira-kira begitu, Mas Pras. Nah, sektor retail sudah cukup merasakan adanya kenaikan ini tidak, Pak Jimmy? Mengingatkan tadi likuiditas juga tengah banjir di sektor perbankan, kemudian insentif juga diberikan, kemudian belanja pemerintah dinaikkan lagi, bahkan TKD-nya juga nih akhirnya ada lagi begitu. Apakah ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat begitu, terutama di daerah, kemudian bisa menggerakkan ekonomi pusat misalnya begitu, Pak Jimmy? Iya, kita tentu berharap bahwa ini bisa dilakukan dengan cepat ya. Untuk sementara memang kalau boleh jujur ya, kita belum merasakan secara signifikan perubahan tadi, karena memang masih ada
berbagai ketidakpastian kan di dalam perekonomian, baik yang sifatnya global seperti geopolitik, Iya. juga fluktuasi harga energi, suku bunga global yang juga sekarang ini memang kemarin kita lihat sempat turun ya di Fed dan juga BI juga menurunkan, tapi tetap kan ini butuh waktu untuk nanti betul-betul dirasakan di grassroots gitu. Jadi saya rasa daya beli masyarakat ini yang kita perlu terus jaga, karena bagaimanapun konsumsi rumah tangga itu menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Nah, kami menilai stabilitas harga pangan, dukungan upah yang adil, distribusi barang yang lancar, ini akan sangat menentukan kinerja dunia usaha. Jadi selain daripada tadi gitu ya, dari insentif-insentif itu tentu perlu juga kerjasama dengan dunia usaha supaya hal ini bisa lancar gitu. Karena kalau daya belinya tidak meningkat, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, untuk bisa mencapai 5,4% itu ya nggak mudah gitu, apalagi kita di kuartal 1 sama kuartal 2 kan kita sebetulnya kan dilakukan pengetatan ya dari pemerintah. Nah, sekarang waktunya untuk menyerap anggaran tadi sehingga betul-betul dirasakan oleh dunia usaha dan juga masyarakat gitu. Pak Jimmy, saya jadi mau tanya begitu. Sebenarnya pelaku usaha sendiri ekspansi yang akan dilakukan ini segera mau ada atau tidak sih, paling tidak di tahun 2025 ini, kemudian 2026 sudah menyiapkan rencana bisnis yang lebih masif lagi, mengingat tadi kan ada kemudahan-kemudahan juga nanti untuk pembiayaan begitu di sana. Nah, kalau kita lihat memang dunia usaha lebih banyak wait and see saat ini. Nah, suku bunga yang kita harapkan mulai menurun ya, dengan BI rate kan udah diturunkan secara berturut-turut nih, itu akan tentunya mendorong dunia usaha untuk menggeliat kembali. Tapi juga at the same time kita juga mau lihat stabilitas dari politik dengan adanya kemarin kan reshuffle, kemudian juga ada insentif-insentif ya, kita berharap bahwa hal tersebut bisa nantinya mendorong supaya ada kestabilan. Dengan ada kestabilan tadi, tentu satu harapan dan juga kepercayaan ya daripada dunia usaha akan pulih dan kita akan lebih agresif lagi. Tapi untuk sementara saya rasa masih sifatnya lebih banyak wait and see. Jadi supply uangnya ada betul tadi ya, digelontorkan 200 triliun. Nah, sebetulnya yang tidak kalah penting adalah demand side-nya nih. Bagaimana menciptakan demand yang memadai dari dunia usaha maupun masyarakat untuk bisa nantinya spending hal-hal yang produktif gitu. Jadi produk baru. Nah, Mas Eko, ini wait and see nampaknya pelaku usaha juga, meskipun kita tahu kan belanja pemerintah jadi naikkan, TKD sudah ada untuk tahun depan, dan melihat potensi tahun depan sendiri bagaimana begitu? Apakah dana-dana yang sudah tersedia ini akhirnya bisa dimanfaatkan secara optimal tidak sih untuk bisa menggerakkan mesin-mesin produksi, membangkitkan lagi demand, daya beli masyarakatnya sendiri begitu, Mas Eko? Iya, tentu benar yang disampaikan Pak Gani tadi ya, bahwa kuncinya adalah perbaikan di sektor real sendiri gitu. Kalau bisnis kan ngelihatnya oke, duitnya ada, tapi potensinya ada nggak nih kalau sektor realnya nggak dibenahi ya? Kalau berkaitan dengan uang agak sulit, tapi kalau berkaitan dengan tata kelola sebetulnya relatif menurut saya pemerintah punya kemampuan. Misalkan nih, contoh yang sering sekali dikeluhkan oleh dunia usaha ya adalah premanisme gitu ya, di berbagai macam aspek gitu ya. Itu kan tinggal bagaimana merubah perilaku saja kan gitu ya, perilaku dari ya masyarakatnya gitu ya, dan meningkatkan keamanan begitu. Nah, terus kemudian juga ada hal lain, misalkan kalau kita bicara soal bagaimana kemudahan gitu ya, kecepatan, itu juga menjadi poin penting gitu ya dalam konteks berusaha begitu. Nah, kalau itu dilakukan, saya rasa ada ya, artinya upaya untuk bisa nanti di sektor swasta akan melihat itu dan kemudian muncul optimisme gitu, dan uangnya sudah tersedia kan gitu. Jadi sebetulnya ini tinggal bagaimana ya paling tidak yang membenahi sektor real gitu ya, terutama yang bisa cepat disampaikan kepada publik ya, pembenahan apa yang bisa disampaikan gitu. Kalau infrastruktur biasanya butuh beberapa bulan ya Mas Faras ya. Tapi kalau sifatnya seperti deregulasi itu akan lebih cepat begitu.
Baik, berarti memang masih butuh booster lagi begitu dari kebijakan pemerintah, dari regulasi yang dilakukan untuk bisa mendorong lagi tadi demand-nya di masyarakat, kemudian akhirnya mesin-mesin produksinya pun otomatis akan ikut bergerak kalau memang demand-nya ada begitu, sehingga diharapkan efektivitas dari RAPBN kita yang defisitnya diperlebar ini benar-benar tidak sia-sia begitu ya Mas Eko dan juga Pak Jimmy. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan Mas Eko, Pak Jimmy, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mas Eko, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Bahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.